Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini kita membahas terakhir untuk istri Rasulullah SAW yang para ulama sepakati. Jadi, istri Rasulullah SAW yang ulama sepakati, yang terakhir adalah Maimunah. Tapi nanti ada istri Rasulullah SAW yang para ulama berbeda pendapat. Di antaranya adalah Maria Al-Qibtiyah. Ya, Maria Al-Qibtiyah ini ada ulama yang mengatakan itu istrinya Rasulullah, ada yang mengatakan itu budaknya Rasulullah SAW. Tapi yang disepakati, kita sudah sampai ke Ibunda Maimunah. Hari ini kita akan belajar Maimunah binti Al-Harith. Ya, beliau adalah seorang wanita yang sangat luar biasa dari suku Bani Hilal. Jadi Maimunah ini berasal dari suku namanya suku Bani Hilal. Dan Maimunah ini adalah putra dari Al-Harith. Al-Harith bin Hazn Al-Hilali. Jadi kabilahnya beliau adalah dari suku Al-Hilali. Dan subhanallah, beliau lahir tahun 29 sebelum Hijriah. Jadi beliau lahir 29 tahun sebelum Hijrah. Artinya beliau berarti lahir di kota Mekah. Ya, dan beliau wafat di tahun 51 Hijriah. 51 tambah 29 berapa, Bu? 80. Berarti usia beliau 80 tahun. Ya. Beliau lahir 29 tahun sebelum Hijriah. Sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan beliau wafat di tahun 51 Hijriah. Berarti kan 51 beliau tinggal di kota Madinah dan beliau usianya 51 tambah 29 80 tahun. Ya, Masya Allah. Beliau, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau memiliki seorang ibu yang bernama Hind. Dan Hind ini adalah wanita yang terkenal memiliki menantu-menantu yang luar biasa. Masya Allah. Jadi ibunya beliau Hind binti Auf bin Zuhair Al-Harith. Ya. Hind binti Auf. Karena nanti Hind tuh banyak. Pada masyarakat zaman dahulu, Hind ini nama kesukaan. Nah, kalau orang Sunda kan Eis. Kalau orang Jawa, apa yang sering dipakai? Tri, Joko, gitulah ya. Nah, kalau Hind itu banyak juga para orang-orang masyarakat Mekah yang menggunakan anak-anaknya, menamakan anak-anaknya dengan Hind. Maka ibunya Maimunah ini adalah Hind bin Auf. Jadi nanti kita harus bisa membedakan antara Hind ibunda Maimunah dengan Hind yang lainnya. Nah, beliau Hind binti Auf ini, teman-teman, terkenal wanita yang memiliki menantu yang keren-keren banget gitu ya, yang Masya Allah luar biasa. Di antara menantu yang paling keren, yang paling hebat, istilahnya yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menantu beliau. Ya, jadi Rasulullah SAW adalah menantu yang paling keren di antara menantu-menantunya Hind. Beliau juga menantu beliau di antaranya adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa yang tahu Abbas bin Abdul Muttalib? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib punya istri. Istrinya namanya Ummul Fadl. Bisa dibayangkan nasabnya? Abbas kan pamannya Rasulullah, punya istri namanya Ummul Fadl atau Lubabah Al-Kubro. Nah, Ummul Fadl ini kakak beradik sama Maimunah. Ya, jadi Abbas ini siapanya Rasulullah, pamannya dan iparannya, ya kan? Nah, jadi di antara menantunya Hind yang keren juga adalah Abbas bin Abdul Muttalib, Masya Allah. Dan di antara menantunya Hind juga yang keren nih, Bu, dari keluarganya Rasulullah SAW adalah pamannya Rasulullah yang bernama Hamzah. Pamannya Rasulullah juga namanya siapa? Hamzah. Siapa bapaknya Hamzah? Abdul Muttalib. Nah, kalau Abu Thalib itu kakak beradiknya sama Hamzah, ya kan? Jadi Hamzah itu punya ayah namanya Abdul Muttalib. Pamannya Rasulullah SAW punya istri namanya Salma. Salma ini adalah kakak beradik dengan Maimunah. Nah, berarti kan siapa menantu keren yang ketiga? Nabi Muhammad yang pertama, Abbas yang kedua, yang ketiga siapa? Hamzah. Baik, Masya Allah gitu ya. Jadi dua putra Abdul Muttalib, Abbas sama Hamzah, jadi menantunya beliau. Berarti besannya siapa, Bu? Besannya ibunya Maimunah ini. Ibu-ibu kan biasanya suka yang sudah sepuh-sepuh kan, besanku sopo gitu. Besannya Hind ini siapa ya, teman-teman? Abdul Muttalib.
Ya, dan Abdul Muthalib itu kan sosok yang dibangga-banggakan oleh orang-orang Quraisy waktu itu. Sangat disegani, sangat dihormati oleh orang-orang Quraisy kala itu. Masya Allah. Baik, kemudian ada juga menantunya Hind. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib dulu pernah jadi menantunya Hind. Ada juga yang mengatakan bahwa di antara menantunya Hind adalah Ja'far bin Abu Thalib, keluarga besar Nabi. Menantunya itu keluarga besar Rasulullah. Jadi anaknya Abu Thalib itu ada Ja'far, ada Ali. Ada Ja'far bin Abu Thalib, ada Ali bin Abu Thalib. Berarti Ali sama Ja'far ini siapanya Rasulullah? Sepupu. Ibu-ibu jangan bingung ya. Ayo silsilahnya. Ali itu siapanya Rasulullah? Iya betul, Ali menantunya Rasulullah plus sepupunya Rasulullah. Ja'far bin Abu Thalib ini siapanya Rasulullah? Sepupunya Rasulullah SAW. Nah, Ja'far, Ali ini juga sama, menantunya Hind. Ya, Masya Allah. Jadi kan menantunya Hind itu sejatinya keluarganya Rasul, ya kan? Ya pamannya Rasulullah, ya sepupunya Rasulullah, semua jadi menantunya Rasulullah. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya menantu nih, menantunya tuh dari kalangan raja. Misal, contoh, keluarganya raja yang masih darah biru, misalnya. Itu kira-kira menurut ibu-ibu, saya tanya, jujur ya, itu bangga nggak sih? Besannya ibu tuh sultan. Itu kira-kira gimana menurut orang-orang Jogja nih? Kalau besanan sama sultan, senang ya Bu ya? Jujur ibu, senang. Apalagi Hind dulu punya menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan besannya beliau adalah Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Anak Abu Thalib besannya juga. Bisa dipahami Bu? Insya Allah, Masya Allah. Nah, kemudian Maimunah ini adalah seorang janda ketika Rasulullah SAW menikahi beliau. Beliau sebelumnya menikah dengan dua orang laki-laki. Yang pertama, beliau pernah menikah dengan Mas'ud bin Amr As-Saqafi. Beliau juga pernah menikah dengan Abu Ruham bin Abdul Uzza. Jadi beliau pernah menikahi dua orang laki-laki, yaitu Abu Ruham bin Abdul Uzza dan Mas'ud bin Amr As-Saqafi. Jadi Rasulullah SAW ini bukan suami yang pertamanya. Ya. Nah, beliau kemudian setelah ditinggal oleh suaminya beliau, maka beliau pun menjanda. Dan subhanallah, akhirnya Abbas, berarti Abbas siapanya Maimunah? Ya, balik lagi, iparnya Maimunah itu melihat ya, dapat curhatan dari istri beliau yaitu Lubabah. Lubabah ini Ummul Fadl. Ummul Fadl ini istrinya Abbas. Beliau bercerita dengan kondisi adiknya, dengan kondisi adik kandungnya yaitu Maimunah. Bercerita kepada Abbas, "Wahai Abbas, saya melihat Maimunah tuh kasihan." Yang namanya seorang kakak ya. Itu gimana ya kalau kita carikan suami? Maka Abbas pun akhirnya apa Bu? Akhirnya melihat bahwa suami yang pantas untuk Maimunah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama sirah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Abbas yang meminta Rasulullah SAW untuk menjadi seorang suami bagi Maimunah. Ada yang mengatakan juga bahwa Maimunah yang telah meminta Rasulullah SAW untuk dijadikan istrinya. Ya, jadi ini perbedaan pendapat ulama dan sama-sama tujuannya yaitu menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abbas pun kalau kita mengambil pendapat Abbas yang meminta kepada Rasulullah SAW untuk menikahi Maimunah, maka kemudian Abbas yang mengurus semua pernikahan, termasuk yang menyerahkan maharnya Rasulullah SAW sebanyak 400 dirham kepada istri beliau dulu, kepada Lubabah, kepada Ummul Fadl, baru kemudian Ummul Fadl yang mengurus semuanya, dan akhirnya menikahlah Rasulullah SAW dengan ibunda Maimunah di sebuah tempat namanya Tarif, atau kalau bahasa Arabnya Tarif. Tarif itu antara Mekah dan Madinah. Jadi pernikahan mereka tuh bukan di kota Madinah, tapi pernikahan mereka adalah di antara kota Mekah dan Madinah, 10 mil dari Mekah. Ya, 10 mil dari Mekah, dan pernikahan mereka berlangsung tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah berarti sudah berhijrah ya. Jadi Maimunah sudah hijrah ke mana? Ke Madinah. Baik. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru menyelesaikan namanya umroh qadha. Siapa yang ingat? Ada yang tahu nggak peristiwa umroh qadha? Siapa yang tahu peristiwa ini? Ada umrah namanya umrah qadha. Jadi dulu itu Rasulullah SAW dulu ingin berangkat umrah waktu itu. Tapi di tengah perjalanan dihadang oleh orang-orang Mekah yang tidak mengizinkan Rasulullah SAW untuk umrah. Sehingga terjadilah yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Ada yang tahu perjanjian Hudaybiyah?
Perjanjian Hudaybiyah di antara isinya adalah bahwa Rasulullah SAW dilarang untuk ke kota Makkah pada tahun ini. Itu di antara perjanjiannya. Dan di antara perjanjian di Hudaybiyah adalah apabila ada orang-orang yang berasal dari Mekah masuk ke kota Madinah, maka wajib bagi Rasulullah untuk mengembalikan ke kota Mekah. Tapi tidak sebaliknya. Kalau ada orang Madinah masuk ke Mekah, mereka mau murtad kembali, maka tidak ada kewajiban dari penduduk Mekah untuk mengembalikan ke kota Madinah. Ini kira-kira curang apa mboten, Bu? Nah, ketika itu akhirnya Rasulullah SAW pun menepati, Bu, menepati janji di Sulh Hudaybiyah, di perjanjian Hudaybiyah, dan beliau balik lagi ke Madinah, tidak jadi umroh. Maka pada tahun yang telah ditentukan, Rasulullah SAW melaksanakan umroh namanya umroh qadha. Ya, jadi umroh qadha ini dihadiri oleh banyak sekali kaum muslimin. Ada yang mengatakan sampai jumlahnya 2.000 orang. 2.000 orang. Kira-kira banyak nggak, Bu? Satu rombongan 2.000 orang. Berarti kalau pakai bis itu berapa bis gitu ya? Kan satu bis itu 45 ya. Baik. Nah, kenapa Abbas itu memilihkan Maimunah untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW? Pertimbangan apa yang akhirnya Abbas menjatuhkan sebuah keputusan meminta Rasulullah SAW untuk menikahi Maimunah? Ternyata ibu-ibu, diantaranya adalah begini. Karena bapaknya Maimunah, Al-Haris, ini ketua suku Al-Hilali, ketua suku dari Bani Hilal. Nah, ini lagi-lagi Rasulullah, Masya Allah ya. Siapa ibu-ibu istri Rasulullah yang dulu bapaknya ketua suku selain Maimunah? Pernah kita belajar. Wah, ibu-ibu ini ya, Masya Allah, kelalen. Tadi sudah kesebut siapa, Bu? Juwairiyah. Jadi Juwairiyah juga sama. Juwairiyah itu bapaknya ketua suku. Sama, Maimunah juga bapaknya ketua suku. Jadi menurut Abbas bin Abdul Muthalib, kalau Rasulullah SAW berhasil menikahi Maimunah, maka penduduk suku Bani Hilal akan masuk ke dalam Islam. Dan itu terbukti, Bu. Betul. Jadi setelah Rasulullah SAW menikahi Maimunah, akhirnya para penduduk dari kaum Bani Hilal itu masuk ke dalam Islam. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi kita bisa mengambil pelajaran di antara cara berdakwah. Ya, Bu ya. Cara berdakwah agar bisa lebih hemat dalam waktu, maka di antaranya ambil dulu anak ketua sukunya. Lah, iya kan? Kan kalau anak ketua sukunya udah masuk, bapaknya masuk Islam, mesti semuanya masuk. Sama, ibu-ibu juga boleh. Mau berdakwah nih di sebuah kampung. Kayaknya orang yang disegani di kampung ini siapa ya? Oh, Pak Lurah misalnya. Pak Lurah kilek ngomong A, mesti semua ikut manut A. Ya sudah, ibu dekati Pak Lurahnya, didakwai, dibaiki, dikasih apa ya istilahnya, dakwah itu berproses. Nanti kalau kita ujuk-ujuk datang ke Pak Lurah, innamal a'malu binniyat gitu. Pak Lurah malah bingung, kabur. Ya. Jadi apa yang dilakukan? Ya minimal kita itu ketika tahu di situ di sebuah kampung ada orang yang disegani, minimal kita ziarah dulu. Ya, pelan-pelan, Bu. Ya, ziarah, kita jadi teman baik dulu, baru lama-kelamaan, Pak, monggo kalau ngersake kalau ada pengajian di sini silahkan. Itu Masya Allah. Nanti kalau Pak Lurahnya sudah kepincut, Bu, sudah kita ambil hatinya dan sudah mengenal dakwah sunnah, insya Allah para rakyatnya pun ikut. Ya, Masya Allah. Jadi begitulah sebenarnya cara Rasulullah SAW dalam berdakwah. Itu kan hemat di waktu. Ya, ibu-ibu mendakwai satu-satu rakyatnya gitu kan, itu lumayan lama. Tapi kalau kita mendakwai ketua sukunya, itu juga Masya Allah cepat. Ini juga cara ini teman-teman diambil oleh guru kami, seorang syekh di Yaman. Itu beliau punya istri 3. Jangan bingung dulu ya, Bu. Istri pertama tuh punya 11 anak. 11 anak, alhamdulillah kemarin di kota Madinah kami bertemu sama syekhonya, sama istri beliau dan anak-anak beliau. Anak-anaknya 11 semua hafal Quran. Masya Allah. Jadi kalau di Indonesia anak 11 mungkin diikutkan kesebelasan bola. Bisa jadi, Bu. Tapi kalau ini beliau disuruh menghafal Quran dan semuanya hafal Quran, Masya Allah. Nah, balik lagi ya. Jadi Syekh itu punya anak pertama, anak laki-laki. Beliau sebenarnya asalnya bukan dari negara Yaman, tapi dari negara luar. Dan beliau masuk di situ di perkampungan Badui. Tahu Badui nggak, Bu? Dari kampung, suku Badu. Pernah dengar? Dari kampung, pelosok. Dan itu Syekh tahu bahwa
Di antara cara dakwah beliau biar lebih mudah masuk ke situ, apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan menawarkan putra tercinta beliau yang pertama, ini baru pertama menikahkan anak, harusnya dengan yang lebih cantik, tapi karena demi dakwah gitu ya, beliau menawarkan putra tercintanya untuk menikah dengan anak ketua suku. Ibu-ibu tahu anak ketua suku bagaimana? Dari sebuah gurun yang mungkin kampung gitu ya, yang cantik juga nggak begitu cantik kalau dibandingkan dengan putra-putranya Syekh ya. Ya kulit juga black sweet lah ya. Tapi subhanallah, putranya mau dan dinikahkanlah putra pertama beliau dengan anaknya ketua suku ini. Apa yang terjadi, Bu? Setelah Syekh menikahkan putra pertamanya dengan anak ketua suku, ketua sukunya bilang begini ke Syekh, "Syekh, sekarang saya mewakafkan hektaran tanah ini untuk kamu bikin pondok." Ya Masya Allah. Dan itu terjadi. Dan akhirnya apa? Ketika ketua suku itu mempertimbangkan sebuah keputusan, saya diceritakan oleh putrinya Syekh. Jadi sekarang kalau dulu kan ketua suku apa-apa putuskan sendiri gitu ya Bu ya. Sekarang itu mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh besannya. Jadi cerita dulu ke Syekh, "Syekh, nih saya tuh di kampung saya nih ada begini. Kalau orang Yaman tuh Bu, ya kalau ibu-ibu pengen tahu, misalnya ini kesukuannya masih terlalu kental. Ada kabilah ini membunuh dari kabilah ini. Mereka, orang-orang yang dibunuh dari kabilah ini mesti akan menyerang kabilah ini. Itu terus kejadian. Sampai saya pernah waktu itu posisi saya itu malam hari kaget, tak kira ada peperangan di mana. Jadi suara-suara tembakan tuh dar dor itu terdengar di telinga kami. Terus ada pengumuman bahwa semua thalabul ilmi yang ada di situ tidak boleh keluar rumah. Takutnya ada tembakan yang kesasar. Besoknya ternyata ada pembunuhan kemarin, jadi itu balas dendam. Itu masih banyak di daerah Yaman terutama. Ya. Jadi kita balik lagi ya Bu. Jadi cara berdakwah diantaranya adalah ambil ketua sukunya atau ambil anak ketua suku, kemudian berdakwah di situ dan biidnillahi ta'ala dakwanya akan berkembang. Pertanyaan saya, kalau di daerah Pogung ini siapa ketua sukunya? Pak Duku. Nah, Pak Dukunya kita ambil hatinya, kemudian nanti insya Allah biidnillahi ta'ala dakwah sunnah ini akan berkembang. Biidnillahi ta'ala. Baik, balik lagi ibu-ibu. Nah, ketika Maimunah ini menikah dengan Rasulullah SAW, maka Maimunah mencoba untuk damai dengan istri-istri Rasulullah SAW. Paham enggak maksudnya? Jadi berdamai. Berdamai ini karena beliau kan yang terakhir. Terakhir berarti kan sudah ada berapa tuh? Ketika beliau masuk di keluarganya Rasulullah SAW ada berapa istri berarti? Yakin 8. Yuk ibu-ibu ingat-ingat lagi. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Sofiyah, Juwairiyah, Ummu Salamah. Terus siapa lagi? Zainab. Zainab aja ada 2, ya kan? Zainab bintul Haris dan Zainab Khuzaimah, ya bintu Khuzaimah. Ada 2 kan, Bu? Terus siapa lagi satunya nih? Ummu Habibah ya. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Ummu Habibah. Berarti ada berapa tuh? 10 sudah. Rasulullah SAW memiliki istri. Dan terakhir adalah Maimunah. Jadi waktu Maimunah, ibunda Maimunah itu masuk di rumah nubuwah, di rumahnya Rasulullah SAW itu sudah ada 10 istri sebelumnya. Ya, yang bersama Rasulullah SAW. Maka dari itu ibunda Maimunah nih benar-benar ya wis lah saya ngalah gitu istilahnya begitu ya, pendatang terakhir. Dan Masya Allah, ternyata dari ngalahnya ibunda Maimunah itu ibu-ibu, akhirnya membuat istri-istri beliau yang lain dari Rasulullah SAW, istri-istri Rasulullah yang lain juga sama menghormati ibunda Maimunah. Mereka ke-10 istri Rasulullah SAW itu segen ke ibunda Maimunah karena tahu ibunda Maimunah adalah saudara kandung dari Ummul Fadl. Jadi Ummul Fadl itu dulu istrinya Abbas tuh Bu. Beliau itu seorang wanita yang disegani oleh para kaum wanita di zamannya. Ya Masya Allah. Abbasnya sendiri juga sama. Abbas itu juga seorang laki-laki paman Rasulullah SAW yang disegani oleh kaum yang dulu berada di kota Makkah. Nah, subhanallah, Maimunah juga ibu-ibu, ibunda Maimunah termasuk juga seorang penuntut ilmu. Apa yang dilakukan? Beliau seorang perawi hadis. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh beliau, ya tidak sebanyak ibunda Aisyah. Kalau ibunda Aisyah itu banyak ya, sekitar berapa ibunda Aisyah hadis yang diriwayatkan oleh beliau? Kalau Abu Hurairah 5.000, kalau beliau berapa? 2.000 lebih ya, 2.000-an itu adalah yang diriwayatkan oleh ibunda Aisyah. Dan kalau ibunda Maimunah, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 13. Ada yang mengatakan 13 hadis yang diriwayatkan oleh ibunda Maimunah, ada yang mengatakan 7 hadis yang diriwayatkan oleh ibunda Maimunah. Nah, termasuk hadis-hadis yang berkenaan dengan
mandi junub. Ya, jadi mandi junub tuh Bu, kita tuh tahu bagaimana tata cara mandi junub. Di antaranya juga ada yang diriwayatkan oleh Ibunda Maimunah. Termasuk hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mandi bareng satu wadah. Masya Allah, romantis kan Bu? Coba saya tanya, ibu-ibu pernah nggak MB bareng sama suaminya masing-masing? Tahu MB nggak? Mandi bareng? Nggak pernah Bu. Sana pernah, sini nggak pernah. Yang masih punya suami PR, yang masih punya suami pulang ke rumah, Pak ayo Pak MB. MB ini kok nopo? Iki ngaji dari MPB kok malah dapat MB-MB-an gitu ya. Ayo mandi bareng. Lo kok bisa? Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata ibu-ibu, mohon maaf bagi yang belum menikah, ya pelajaran untuk yang belum menikah. Ternyata, dan saya, tidak apa-apa ini kan semua akhwat ya. Ternyata mandi bareng itu punya banyak manfaat bagi pasutri, bagi pasangan suami istri. Ya subhanallah. Yang awalnya mungkin ya ada gesekan, setelah mandi bareng Allah berikan akhirnya rasa saling mencintai lagi. Ya, Masya Allah. Dan ini ibu-ibu bukan sebuah hal yang perlu ditutupi. Karena Rasulullah SAW saja beliau mandi bareng bersama istri tercinta beliau yaitu Ibunda Maimunah. Bahkan satu wadah bareng. Lah ibu-ibu mandi bareng, satu di keran sini, satu di ember gitu ya. Loh, kok bisa Pak mandi bareng? Pokoknya yang penting satu kamar mandi gitu ya. Ini seromantis-romantisnya Rasulullah, subhanallah. Lihat rumah tangga beliau yang begitu luar biasa. Beliau tuh mandi bareng bersama istrinya satu wadah. Subhanallah, Masya Allah. Jadi ya Bu ya, nanti PR ya mandi bareng suaminya. Siap? Wah, Masya Allah, siap katanya ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi tentunya jangan dilihat oleh anak-anak ya. Jadi kalau pas anak-anak sekolah ya boleh nanti ibu-ibu mandi bareng. Baik, nah termasuk diantaranya subhanallah Ibunda Maimunah juga termasuk orang yang sering dimintai nasihat. Ya Masya Allah. Sering para sahabat juga datang bertanya kepada Ibunda Maimunah. Dan beliau subhanallah, ternyata ibu-ibu istri-istri Rasulullah SAW itu hikmahnya kenapa Rasulullah SAW itu banyak menikahi para wanita. Di antara hikmahnya adalah hadis-hadis yang langsung berkaitan dengan Rasulullah SAW di dalam rumah itu diriwayatkan oleh istri-istri Rasulullah SAW. Ya, karena kan para sahabat tidak tahu seluk-beluk bagaimana yang ada di rumahnya Rasulullah SAW. Ya kan? Siapa yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut kalau bukan istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Subhanallah ya. Jadi luar biasa ya istri Rasulullah SAW itu, masya Allah, banyak meriwayatkan hadis yang akhirnya sampai kepada kita. Baik. Nah, Ibunda Maimunah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, beliau ketika Rasulullah SAW wafat, beliau masih hidup. Dan sepeninggal Rasulullah SAW, beliau tidak menikah lagi karena kaidah mengatakan tidak boleh para sahabat menikahi jandanya yang pernah dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua istri-istri Rasulullah sepeninggal beliau itu apa yang dilakukan oleh mereka Bu? Beribadah, berdakwah. Ya, betul. Jadi mereka tekun beribadah. Malam harinya mereka pakai untuk qiyamul lail, siang harinya mereka pakai untuk ibadah saum, ibadah sunnah, ibadah puasa sunnah. Subhanallah. Dan itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Allahu Akbar. Jadi mereka adalah orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah, benar-benar orang yang dekat kepada Allah, karena tidaklah mereka seorang yang taat kepada Allah kecuali Allah pasti menjadikan mereka menjadi pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah nggak dengar bahwa yang baik-baik itu untuk orang yang baik? Maka isi-isi Rasulullah SAW adalah semuanya baik, tanpa kecuali. Semuanya ahli ibadah, semuanya ahli saum, semuanya ahli sedekah, semuanya adalah orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang. Ada juga di antara isi Rasulullah SAW yang dijuluki dengan Ummul Masakin. Siapa beliau? Masih ingat ibu-ibu siapa Ummul Masakin? Zainab. Ya Masya Allah. Jadi Zainab ini diberikan gelar adalah Ummul Masakin. Nah, Maimunah setelah Rasulullah SAW wafat, beliau hidup di bawah kekhalifahan Khalifatur Rasyidin dan hingga beliau menjumpai pada waktu daulah itu dipimpin oleh Muawiyah. Jadi beliau tuh usianya sampai ketika Muawiyah memimpin menjadi khalifah, Maimunah menemui berjumpa dengan kekhalifahan Muawiyah dan akhirnya Ibunda Maimunah sakit dan wafat
dikubur di daerah di tempat, kata ulama ada yang mengatakan dikubur di daerah Mekah, ada yang mengatakan dikubur di tempat yang pertama kali Rasulullah SAW berjumpa dengan Ibunda Maimunah dan mengadakan akad nikah di situ. Namanya tadi apa? Sharif. Ya, jadi di tempat itulah Ibunda Maimunah dikubur. Subhanallah. Di tempat di mana dulu pertama kalinya Rasulullah menikahi beliau. Ada yang mengatakan bahwa Ibunda Maimunah akhirnya dikubur di kota Makkah. Wallahu taala alam. Yang pasti, masya Allah, tabarakar rahman, beliau adalah seorang ummahatul mukminin, ibunda dari orang-orang yang beriman, dan beliau banyak sekali keutamaannya. Beliau adalah orang yang takut dengan Robnya. Beliau adalah orang yang sangat menghormati sesama madunya, dan beliau adalah seorang yang nasabnya tinggi di hadapan kaumnya. Subhanallah. Itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu untuk Ibunda Maimunah. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.